Michael Carrick lagi full senyum. Di tengah pusingnya lini tengah MU gara-gara Casemiro cabut dan Manuel Ugarte cedera parah di Piala Dunia, Setan Merah malah dapat angin segar di sektor sayap. Summerfield dikabarkan udah buletin tekad cuma mau pindah ke Old Trafford bursa transfer musim panas ini. Jurnalis senior Ben Jacobs melaporkan kalau manajemen MU udah sat-sat buka obrolan sama West Ham yang baru aja degradasi. Info dari akun The Touchline juga bilang kalau winger lincah berusia 24 tahun itu udah nyuruh agennya buat nolak tawaran klub lain, termasuk Fulham. Summerfield ngerasa United adalah tempat paling pas buat angkat trofi. Menariknya, klausul rilis ex-bintang Leeds ini cuma sekitar 40 juta pound sterling. Jelas ini opsi ekonomis yang potensial banget buat nemenin Matheus Cunha atau Benjamin Sesko di lini depan. Di sisi lain, Manchester City juga sukses mendukung Arsenal dan MU dalam perburuan wonderkid 16 tahun Jeremy Monga. Leicester Mercury mengonfirmasi kalau City sepakat bayar 12,5 juta pound sterling ke Leicester. Pemain termuda ketiga dalam sejarah Premier League ini bakal dapat kontrak profesional pas tanggal 10 Juli nanti. Geser ke sepak bola internasional, ada kabar gokil dari Frankfurt. Kursi kepelatihan timnas Jerman yang kemarin hancur lebur di Piala Dunia 2026 akhirnya resmi dapat bos baru. Siapa lagi kalau bukan sang master gegenpressing Jurgen Klopp. Fabrizio Romano udah bersabda kalau pelatih berusia 59 tahun itu sepakat buat udahan dari masa pensiun dininya demi beresin kekacauan di Men's Cup. DFB emang gerak cepat mecat Julian Nagelsmann yang bikin Jerman main tanpa arah di babak 16 besar kemarin. Walaupun sempat digoda Real Madrid, Klopp akhirnya milih pulang kampung buat benerin ruang ganti Jerman yang sempat retak. Tugas utamanya jelas berat, yaitu balikin mentalitas juara dunia yang udah hilang sejak tahun 2014 lalu. Kita lihat saja seampuh apa magis pria berkacamata ini nantinya. Pasar transfer musim ini menyajikan drama yang sunyi tapi mematikan. Di saat Tottenham Hotspur bangga jor-joran duit 85 juta pounds tunai demi Matheus Fernandes, Manchester United justru memilih jalan ninja yang lebih tenang dan berkelas. Langkah panik Spurs dipicu kegagalan mereka mengamankan Sandro Tonali, makanya mereka langsung bayar cash demi sebuah gengsi di London Utara. United sebenarnya sempat membangun komunikasi intens lewat agen George Mendes. Namun, manajemen Setan Merah memilih mundur teratur demi menjaga stabilitas finansial klub. Mereka emoh didekte harga pasar yang makin gak ngotak. Tapi tenang, mundurnya United bukan berarti mereka menyerah. Pasukan Michael Carrick justru sukses bergerak senyap dengan mengamankan Ederson Silva dari Atalanta seharga 35 juta pounds, sebuah bisnis yang jauh lebih masuk akal. Meski peresmian Ederson agak tertahan karena Piala Dunia, United tetap memegang kendali penuh buat berburu talenta berbakat lainnya. Berita selanjutnya, peta kekuatan Eropa mendadak bergetar hebat setelah Real Madrid dikabarkan siap melepas Eduardo Camavinga demi melapangkan jalan berburu Bruno Guimaraes. Langkah nekat El Real ini langsung memicu perang urat saraf di lantai transfer, di mana Arsenal juga berada di garis terdepan buat memperebutkan tanda tangan gelandang andalan Newcastle United tersebut. Bahkan, manajemen Madrid di bawah arahan pelatih baru mereka, Jose Mourinho, sudah membuka obrolan serius dengan Manchester City terkait potensi transfer Camavinga. Pemain Prancis berusia 23 tahun itu sebenarnya masih terikat kontrak hingga 2029 dan punya koleksi 11 trofi bergengsi di Santiago Bernabeu. Namun, gara-gara kesulitan menemukan ritme terbaiknya musim lalu, namanya masuk dalam daftar lepas demi membiayai ambisi Madrid mendatangkan Guimaraes. Jurnalis terkemuka Fabrizio Romano sempat mengungkapkan kalau Camavinga sebenarnya sudah menegaskan kepada agennya bahwa dia punya niat yang sangat jelas untuk bertahan dan ingin membuktikan diri di Real Madrid. Kendati demikian, keteguhan hati sang pemain sekarang harus berbenturan dengan ambisi besar klub. Sementara Arsenal juga nggak mau kalah dan siap melayangkan tawaran kedua senilai 60 juta pounds untuk Guimaraes. Dunia sepak bola modern kadang terasa seperti mimpi yang terlalu bising ya. Bayangkan aja, angka 130 juta pound sterling kini disematkan pada Morgan Rogers, sebuah nominal yang membuat legenda sekelas Emmanuel Petit tertegun. Petit menilai pasar transfer saat ini sudah kehilangan kewajaran. Ia berkaca pada kesuksesan Declan Rice, namun tetap cemas akan beban mental raksasa yang harus dipikul Rogers di usianya yang baru 23 tahun.
Namun, Mikel Arteta tetap menang dalam ambisinya. Arsenal disebut tekad menjadikan bintang Aston Villa itu buruan utama demi menjaga momentum juara. Di tengah riuh Piala Dunia 2026, Rodgers memilih fokus bersama timnas Inggris meski ia dikabarkan terbuka untuk berlabuh ke Emirates. Padahal, Villa berada di posisi nyaman karena sang pemain terikat kontrak hingga 2031. Melihat rumitnya drama ini, Petit sempat menyarankan Arsenal beralih ke Nico Williams di Athletic Club. Petit mengaku sudah lama mengagumi talenta sayap Spanyol tersebut. Sayang, romansa Arsenal tampaknya sudah terlanjur tertambat pada Rodgers, meninggalkan nama Williams sebagai alternatif yang belum tersentuh. Ada ketenangan yang menghanyutkan dalam cara Ayoub Boadi memikat dunia. Setelah membawa Lille ke Liga Champions, gelandang muda ini menenun keajaiban bersama Maroko di Piala Dunia 2026. Kilaunya memicu riuh, membuat United, Arsenal, Liverpool hingga Bayern Munich mulai saling sikut. Lille siap melepas Boadi di angka 70 juta pound sterling, namun dengan syarat meminjamkannya kembali selama setahun demi perkembangannya. The Athletic mengklaim Manchester City sangat terbuka dengan skenario ini. Fleksibilitas Boadi yang bisa bermain sebagai bek kanan menjadi magnet kuat bagi City. Bagi City, ini adalah kebutuhan mendesak. Meski Elliot Anderson sukses diamankan, Kovacic dan Nico Gonzalez bersiap hengkang, ditambah Rodri yang harus absen di awal musim akibat cedera pasca Piala Dunia. Kini, City di persimpangan jalan. Apakah mereka akan merampungkan transfer Boadi atau justru beralih ke target lain seperti Sandro Tonali? Catalunya lagi sunyi, tapi di balik layarnya, manajemen Barcelona ternyata lagi sibuk gerilya. Mereka dikabarkan mulai PDKT dan nanya-nanya tipis ke agennya Harry Kane. Wajar sih, sepeninggalan Robert Lewandowski yang fix cabut ke Chicago Fire, lini depan Barca tuh kayak kehilangan porosnya. Nama Kane muncul sebagai opsi paling masuk akal, apalagi harga Julian Alvarez di pasar modal sepak bola emang lagi nggak ngotak. Tapi ya tahu sendiri, Kane sekarang lagi mode fokus penuh di Piala Dunia 2026 buat bayar utang kegagalan timnas Inggris di Euro dulu. Berita dari Sport bilang kalau sampai Senin kemarin belum ada tawaran resmi di atas meja karena sang striker emang baru mau mikirin masa depan klubnya setelah urusan negara beres. Nah, celah asmaranya ada di urusan kontrak Kane bersama Bayern Munich yang kabarnya lagi agak buntu. Kalau Bayern nggak mau rugi kehilangan dia gratisan, Barca bisa masuk nih buat nego harga miring. Jujur, bakal seksi banget ngeliat visi bermain dan ketajaman Kane berpadu sama bensin muda kayak Lamine Yamal atau rapinya di bawah asuhan Hans Flick. Kita lihat saja nanti habis Piala Dunia selesai. Berita selanjutnya, takdir sepak bola kadang sedramatis itu. Laga Brazil kontra Jepang di Hudson Stadium kemarin berasa kayak deja vu episode terakhir anime Kapten Tsubasa.